Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Ayo, Vina ya benar ya. Ayo kita tetap semangat ya, karena kasus ini mulai pada bosan karena tidak ada titik kelar dan sepertinya tidak ada yang berani untuk menangkap ya Rudiana and the gang gitu ya. Bahwasanya mereka terkelibatan dalam kasusnya ini ya, yang tadinya kecelakaan jadi pembunuhan karena si Linda juga si Ratu kebohongan itu guys. Nah ini videonya seperti apa, yuk kita lihat videonya bareng-bareng baru kita reaksinya. Tindak kecelakaan ada 3 yang sudah bersaksi dan melihat langsung. Pertanyaan saya adalah yang menyatakan mereka melakukan pembunuhan dan tindakan asusila, mana saksinya? Benar. Mana ada yang hadir pengadilan melihat sendiri? Mana ada bukti CCTV? Logikanya sudah tidak nyambung bagi saya. Masa kita sekolah yang tinggi-tinggi belajar ilmu logika di hukum tidak dipakai dalam logika ini? Kemudian yang berikutnya adalah kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir terjadi disebabkan karena kebiasaan kita. Maka saya selalu mengatakan orang yang mengambil keputusan-keputusan strategis itu diwajibkan berpuasa. Kenapa diwajibkan berpuasa? Agar pikirannya kosong dari berbagai kepentingan. Nah, karena itu yang terjadi, maka kesesatan berpikiran ini itu di awal dia berasal dari apa? Matinya hati. Matinya hati disebabkan oleh apa? Problem sosial dan problem lingkungan serta problem psikologi orang. Nah, sehingga peristiwa ini menjadi berlarut dan kemudian terungkap baru hari ini. Itu pun terungkap karena adanya film. Dan menjadi ramai lagi karena Peggy ditangkap. Baik saudara saksi, jawaban saudara saksi sangat normatif, tapi realistis. Saya ingin menanyakan pada saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan ada 3 orang yang melihat para pemohon pada saat peristiwa ada menginap di rumah anak Pak RT Pasreng. Yang kedua, ada saksi yang melihat adanya kecelakaan tunggal. Apakah saksi pernah langsung bertemu dengan orang-orang tersebut untuk mewawancarai? Baik, yang disebut dengan pertentangan kan begini. Pada waktu penangkapan Peggy kan dibebaskan di peradilan, di pra-peradilan. Artinya bahwa satu DPO itu sudah dinyatakan gugur oleh pengadilan. Artinya peristiwa itu peran Peggy dulu tidak ada. Setelah itu Dani dan Andi itu juga dibatalkan. Padahal mereka memiliki peran penting. Kalau ketiga orang ini sudah dianggap tidak ada dalam kasus ini, berarti peristiwa pembunuhan tidak ada, diangkut tidak ada, asusila nggak ada. Kan harusnya punya logika dong. Masa kita bertahan pada sesuatu yang kita bantah sendiri? Mungkin bisa dijelaskan siapa yang kesurupan, karena saya lihat di podcast saksi juga bertemu dengan 2 orang yang menceritakan tentang peristiwa tersebut dan apa kaitannya dengan perkara ini. Iya, ya kesurupan tuh Linda, dan saya itu orang yang sampai hari ini nggak percaya tuh kesurupan. Orang kesurupan tuh ada problem psikologi, dan Linda itu ada problem psikologi. Problemnya adalah sejak kecil ditinggalkan oleh bapak. Karena sejak kecil ditinggalkan oleh bapaknya, maka ada rasa sakit dalam jiwanya. Linda kesurupan diragam oleh kakaknya Vina. Kemudian selanjutnya, ya walaupun dari sisi logika nggak masuk akal. Kenapa? Karena jarak dari rumah kakaknya Vina ke Linda 20 menit. Masa yang kesurupan nunggu direkam? rekaman itu kemudian dikemanakan sama kakaknya diserahin ke Marliana ya namanya? Diserahin ke Rudiana. Ada juga kemarahan yang dialami oleh Pak Rudiana atas meninggal anaknya. Kan api bertemu api itu bisa membakar. Sehingga kalau orang sudah dibakar oleh rasa emosi, akal sehat hilang, hati nurani mati. Makanya menurut saya tidak boleh seseorang yang punya kuasa menangani sebuah perkara yang melibatkan keluarganya, karena logika dan hatinya tidak akan bekerja. Yang bekerja adalah emosi. Makanya saya tadi ditanya oleh hakim, apakah ada kaitan saudara dengan terpidana? Kan itu logikanya. Saya jadi saksi aja tidak boleh ada kaitan saudara, apalagi yang menangani perkara.
bukan tidak sependapat dengan survei Bapak yang lakukan. Kami sudah lama mengikuti bahwa Bapak adalah orang termasuk beliau yang peduli kepada masyarakat kecil, bagi-bagi sembako. Saya pun terharu, alhamdulillah. Cuma memang akhir-akhir ini kurang, tetapi lebih ke masalah yang ini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian, iya, nggak usah ketawa. Maksudnya kalau kita ini memang seperti itu, kami termasuk yang sangat semangat. Cuma akhir-akhir ini berkurang untuk yang ke masyarakat kecil. Boleh saya jelaskan? Lebih dominan ke, mungkin tidak tersorting Pak. Mohon maaf. Boleh saya jelaskan? Ya, boleh. Ya, karena bagi saya peristiwa kemanusiaan ini lebih mahal dibanding sembako Pak. Kami sependapat dan kami bukan menolak mengenai hal ini. Tenang aja. Baik. Salut sama Pak Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi. Untung loh Kang Deddy turun tangan. Saya terima kasih Bapak ya, Bapak udah nyerahin HP. Artinya itu menunjukkan bahwa Bapak memang orang yang menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung setelah kejadian merekamnya dalam bentuk foto. Dan Bapak sudah nyerahin HP-nya. Saya terima kasih banyak loh pada Bapak. Pak, silakan. Bapak jangan tegang loh Pak. Pertama, ini nggak akan ada problem apapun. Kesaksian Bapak tidak akan memiliki efek apapun pada Bapak. Malah efeknya positif, insya Allah. Orang yang melakukan kegiatan yang benar, kemudian membebaskan orang yang terzolimi adalah peristiwa yang akan membuat kemudahan kita dalam hidup. Gitu. Bapak bersedia nggak sih kalau nanti jadi saksi? Kalau itu nanti saya harus Aman kok Pak. punya anak, punya istri. Gak ada masalah. Nanti Pertama Bapak nanti didampingi oleh kuasa. Berbagai urusan Bapak yang diakibatkan karena taruhlah misalnya jadi saksinya kan paling hanya sekali Pak. Terus kemudian konsekuensi dari itu saya urus, tenang aja Pak. Kalau saya sih demi kebenaran. Insya Allah kok yang lain banyak loh Intan. Gitu. Nggak usah ragu. Hari apa Pak? Belum tentu hari apa, kalau Bapak bersedia nanti kita usulin. Bismillah, saya siap. Dah, keren dong gitu. Kemarin tuh bukan saya nggak percaya sama Ibu Titin. Saya nggak mau berangkat Pak itu. Nggak mau, bener udah nggak mau berangkat Pak. Kenapa nggak mau berangkat? Saya bilang ini mau ke Kang Deddy. Saya bukan ini, Bu, tolong kasih saya kepercayaan gitu. Oh, Ibu nggak percaya? Bapak nggak percaya? Iya. Bawa ke saya. Padahal tinggal disambungin telepon aja sama saya. Waktu itu kan di video call, Bapak video Oh, call di itu. mobil. Oh, di video call, waktu butin video call itu untuk meyakinkan. Saya mau turun itu Pak. Mau turun? Iya, saya udah nggak untuk mau. meyakinkan bahwa Bapak mau ke saya. Iya, gitu. Kalau mau ke saya, Bapak berani. Mau dibawa ke Bapak. Oh. Saya waktu itu mohon maaf, saya akhirnya sampai bilang sama Bu Titin, saya diantar, kita janjian di satu tempat, diantar itu sama 6 orang Pak. 6 orang itu Bu Titin tuh nggak tahu, tapi ada yang satu yang dicurigai sama Bu Titin katanya. Itu foto-foto mobil kan, mohon maaf ya Pak gitu kan, karena apa? Ini khawatir gitu kan, khawatirnya saya kenapa-napa gitu kan. Udah berangkat, ini mobilnya udah difotoin, ini awas segala macam, orang-orangnya juga. Kenapa nyerahin HP-nya tidak berani ke saya? Kalau kemarin itu kalau saya serahin ke Bapak, saya khawatirnya dikiranya saya mau apa sih, kan banyak yang bilang saya tuh kan yang perjualbelikan Enggak. barang bukti. Ya itu yang saya khawatir, makanya udah ke Bu Titin, Serahin ke Bu Titin. lebih aman. Sekarang kan sudah di Bu Titin. Kok rada ragu ya sama orang ini ya guys ya, karena kan ternyata terbukti bahwa HP-nya tuh tidak ada gitu kan, dan aku takutnya ada sengaja dibuat sama Ladusing gitu ya untuk saksi palsu kayak gitu guys. Menurut kalian gimana, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.